tadi kita udah belajar nih menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan memfaktorkan langsung, ya. Nah, berikutnya kita akan masuk ke bentuk yang kedua, yaitu adalah bentuk kuadrat sempurna. Gimana tuh bentuk kuadrat sempurna? Oke, jadi gini, kalau tadi kita belajar memfaktorkan langsung, maksudnya gini, kalau kita punya bentuk x kuadrat min 4x tambah 3, ya udah langsung difaktorin. Gimana caranya? Oh, ya udah, nih difaktorin jadi x min 3 kali x min 1 sama dengan 0. Ingat ya, nih latihannya ada di basic skills. Kalau lo kurang, latihan yang banyak di basic skills tadi. Oke, jadi ini kita pecah dua, x min 3 sama dengan 0, ataunya disingkat aja ya, biar enak. X min 1 sama dengan 0. Jadi, x sama dengan 3, atau, ini simbol atau by the way, x sama dengan 1. Oke, bisa ya? Terus kalau misalkan bentuknya gini deh, min x kuadrat plus 5x dikurang 4 sama dengan 0. Ini bisa juga difaktorin, tapi lebih enak kita kaliin dulu deh, kali min 1 dulu. Supaya ruas kirinya nih jadi positif nih. Ini kali min 1 jadi x kuadrat, nih min 5x ditambah 4 sama dengan 0. Habis itu difaktorin gampang ya. Jadi x min 4 kali x min 1 sama dengan 0. Berarti kalau gitu x min 4 sama dengan 0 atau x min 1 sama dengan 0. Berarti x sama dengan 4 atau x sama dengan 1. Dan seterusnya. Pokoknya banyak deh cara memfaktorkan. Nah, di sini bentuk beda itu adalah bentuk kuadrat sempurna. Sebenarnya ada bagian memfaktorkannya juga di bentuk kuadrat sempurna ini. Begini. Tadi kita punya x kuadrat eh, min 4x ditambah 3 sama dengan 0. Oke. Sekarang kalau misalkan kita nggak nemu-nemu nih, aduh gimana sih faktorannya nggak dapet nih. Kita ubah ke suatu bentuk yang kita udah tahu. Oke. Bentuk apa yang kita udah pasti tahu? Itu bentuk ini nih, kotak kuadrat min segitiga kuadrat sama dengan 0. Coba faktorin. Gampang kan? Kotak tambah segitiga dikali dengan kotak kurang segitiga. Ya nggak? Oh, berarti kalau gitu, nih gampang nih. Kotak sama dengan, kotak plus segitiga sama dengan 0, atau kotak min segitiga sama dengan 0. Oh, berarti kotak sama dengan min segitiga, atau kotak sama dengan segitiga. Oke, intinya gini, kalau kita punya bentuk seperti ini, mau dalamnya kayak apa aja, bisa deh diturunin pakai ini sampai akhirnya jadi kayak gini. Gitu, oke? Nah, sekarang permasalahannya adalah gimana caranya bentuk ini kita ubah ke bentuk yang kanan nih. Ini namanya bentuk kuadrat sempurna by the way. Oke, triknya gini. Yang ini kita pecah. Jadinya x x min 2 kuadrat dikurangi dengan 4. Oke. Jadi bagian yang ini itu jadi ini sekarang. Kenapa bisa gitu? Coba ini kita kuadratin. Ini dikuadratin jadi x kuadrat min 4x ditambah 4 kan? Dikurangin sama 4 jadi sama dong sama yang atas. Ya. Oke. Kebayang ya maksudnya ya? Oke. Berarti kalau gitu sekarang kita punya bentuk x min 2 kuadrat dikurang 1 sama dengan 0. Nah, inilah bentuk kuadrat sempurnanya. Coba kita lihat nih. Ini adalah kotak kuadrat dikurangi dengan segitiga kuadrat gitu ya. Dimana segitiganya itu adalah 1. Jadi kalau gitu bisa kita faktorin. Jadinya kotak tambah 1 dikalikan dengan kotak kurang 1 sama dengan 0. Oke, bayang ya. Kotaknya siapa? Kotaknya x min 2. Ternyata kita dapat x min 1 kali x min 3 sama dengan 0. Lah, ini kan hasilnya sama aja sama faktoran kayak tadi. Gitu, oke. Jadi konsepnya gini. Oh, ini gue lanjutin dulu. Berarti ini x sama dengan 1 atau x sama dengan 3. Dapat juga ya, sama aja ya. Jadi konsepnya gini. Bentuk kuadrat sempurna itu adalah itu kita lakukan
ketika kita nggak tahu nih gimana sih, ini faktorinnya langsung gimana, ya. Nah, ini gue ngambil contoh yang simple. Berikutnya, di slide berikutnya gue akan kasih contoh di mana susah banget untuk kita faktorin langsung. Jadi, lebih enak pakai bentuk kuadrat sempurna. Oke? Kita lanjutin lagi ya. Jadi, bentuk kuadrat sempurna itu kita berusaha menuliskan dalam bentuk kotak min segitiga kuadrat sama dengan 0. Oke, supaya nanti didapat bahwa kotaknya itu sama dengan min segitiga atau kotaknya sama dengan segitiga. Oke, nah coba kita ambil contoh yang agak ribet dikit. Misalkan x kuadrat min berapa ya? Min 8x ditambah 3 sama dengan 0. Oke, kita mau faktorin nih. Bisa nggak difaktorin langsung? Rada repot ya. Nih gimana coba? 3 itu adalah 1 kali 3. 8 tuh berapa? Nah, rada repot kalau kita coba faktorin langsung. Kita coba bentuk kuadrat sempurna. Nah, triknya ada di sini. By the way, ini juga ada di basic skills ya. Untuk memecah-mecah bentuk kuadrat. So, banyak latihan dari basic skills ya, biar enak. Oke, x kuadrat min 8x. Ini kita pecah dulu. Jadi, x min 8 bagi 2. 4 ya. 4. Kalau dikuadratin, 4-nya dikuadratin kan 16. Berarti di sini min 16. Oke. Coba kita cek bener nggak sih? Ini kalau kita kuadratin kan jadi x kuadrat min 8x plus 16. Dikurangin 16, coret-coret. Ya, ini sama dengan ini. Oke, sip. Benar. Lanjutin lagi. Berarti di sini x min 4 kuadrat dikurangi dengan 13 sama dengan 0. Nah, di sini kita udah dapat nih bentuknya. Oke. Kotaknya siapa? Ini nih kotaknya. Ya. Jadi kalau kita faktorkan, langsung aja. Kotak ditambah akar dari ini ya, akar 13 dikalikan dengan kotak dikurang dengan akar ini. Akar 13. Ini ngapain dikurang lagi? Akar 13. Gitu, bisa ya? Oke, berarti kalau gitu ini sama dengan apa? X min 4 tambah akar 13 sama dengan 0, berarti X sama dengan 4 min akar 13, atau di sini X min 4 min akar 13 sama dengan 0, ya. Berarti X-nya sama dengan 4 plus akar 13. Bisa ya? Oke, jadi kita dapat nih bahwa X-nya itu adalah 4, ya. Di sini sama-sama 4 kan? Plus minus akar dari 13. Bisa ya? Oke, jadi itulah bentuk kuadrat sempurna. Nah, by the way, bentuk kuadrat sempurna nih sebenarnya ada dua versi sih. Kadang-kadang gue juga lihat di sekolah ada juga yang ngajarinnya gini. Misalkan x kuadrat min 8x ditambah 16 sama berapa tadi? Tambah 3 ya. Tambah 3 sama dengan 0. Oke, bagian ini ya sama. Jadi x min 4 kuadrat min 16 tambah 3 sama dengan 0. Oke, bagian sampai sini sama. Cuman dia nggak langsung difaktorin. Jadi ketika sampai di sini nggak langsung difaktorin, tapi 13-nya pindah ruas kanan. Jadi x plus 4 kuadrat sama dengan 13. Ini sama aja kok. Oke, ingat bentuknya. Kalau kita punya kotak kuadrat sama dengan 13, berarti kotaknya itu sama dengan 13 atau kotaknya sama dengan akar 13 atau kotaknya sama dengan min akar 13 ya. Oke. Gitu ya. Berarti kalau gitu kalau kita punya kotak kuadrat sama dengan 13, berarti kotak sama dengan akar 13 atau kotak sama dengan min akar 13. Hasilnya sama aja ya. 4 plus akar 13 atau X sama dengan 4 min akar 13. Sama aja deh pokoknya intinya. Terserah mau pakai yang mana. Mau pakai yang ini ya, dimana ini difaktorin atau mau pakai yang ini. Saran gue sih dua-duanya lo harusnya bisa karena ya sama-sama aja kok konsepnya ya.